Lu sampai modar lu ngelamar, lu nggak bakal dipanggil-panggil kalau begitu. Pertama tentang struktur CV. Saya nggak pinter bikin CV. Padahal this is a digital era, there are so many resources bagi kalian untuk meniru bagaimana cara bikin CV yang bagus. Kalau males, itu kalian masuk Canva aja. Ini saya ambil di Canva. Tinggal edit-edit. Buka, pilih tipenya, tinggal edit-edit sesuai dengan detail kalian. Jadi, cari yang sampel yang udah ada. Nah, ini ada dua contoh CV. Yang pertama itu agak sedikit kreatif, dan yang satunya lagi plain. Nah, ini CV, kalau ini nih sifatnya ATS friendly. Apa itu ATS friendly? ATS, Automatic Tracking System. Jadi banyak kan perusahaan, apalagi perusahaan-perusahaan besar gitu ya, seperti Chevron, Pertamina, etc. Nah, mereka itu nggak sempat nge-review satu-satu, mereka pakai ATS system. Berdasarkan kecocokan kebutuhan mereka dengan detail kalian. Nah, ini ATS friendly namanya. Nah, biasanya tergantung daripada industrinya. Saya akan suggest either way kalian prepare. Apakah ATS friendly atau yang punya visual look yang lebih baik seperti ini. Nah, kalau hotel industri biasanya dia nggak pakai ATS system. Jadi saya akan lebih condong kemari. Gitu. Karena kalau hotel industri ataupun hospitality industry, mereka perlu ngelihat tampang kalian. Bukan gara-gara cantik atau gantengnya, tidak. How pleasant you are. Ada orang cantik tapi mukanya jutek. Mukanya serem. Ada orang ganteng mukanya sangar. Gitu. Jadi kita butuh ngelihat orangnya pleasant nggak mukanya. Karena kita di bisnis jasa, makanya hotel banyak milih yang sebelah kiri. Struktur CV. Kalau di sini kan kalian lihat ya. Yang pertama adalah nama, ya, nama kita. Ini wajib. Nama kita, terus di bawahnya ada kita punya spesialisasi, ya. Nah, spesialisasi ini bisa kita modifikasi sesuai dengan pekerjaan yang kita lamar. Jadi contoh misalnya, di sini dia bikin social media manager gitu misalnya ya. Atau di sini dia bikin professional accountant. Kalau dia ngelamar jadi accounting, dia akan bikin nih professional accountant. Tapi mungkin dia ngelamar ke misalnya ke perusahaan yang lain yang tidak ada sangkut menyangkutnya dengan profesional dengan accounting misalnya. Dia bisa bikin ini misalnya financial advisor gitu, ya kan, atau financial consultant gitu. Karena ini kan di sini bukan title, titlenya nanti di sini work experience. Jadi di sini adalah nah, dia profesional di bidang apa. Nah, kalau di hotel misalnya celebrity executive chef gitu. Atau dia lebih spesifik walaupun dia misalnya jabatannya executive chef, tapi di sini sushi expert gitu. Tergantung kalau dia ngelamar misalnya ke restoran sushi misalnya. Nah, selanjutnya your contact ya. Nah, kesalahan orang kadang ini di kontak ini typo. Sering ya kita ketemu ya, Pak ya. Dia tulis nomor handphonenya tapi kurang satu. Lu sampai modar lu ngelamar, lu nggak bakal dipanggil-panggil kalau begitu. Udah gitu ngeluh ya. Udah kirim CV 500 nggak ada dipanggil-panggil ya kan. Ke 501 dia sadar, nomor handphone gue salah. Ya. Nah, jadi harus ada handphone kita, email kita. Kalau kita punya blog, sekarang zamannya digital gitu ya kan, kalian bikin blog kalian sendiri. Gampang bikin blog sekarang gitu ya, untuk detail information kalian, menunjukkan portofolio kalian, kelebihan, aktivitas kalian lainnya, ataupun misalnya social activities yang kalian lakukan, bisa kalian taruh di blog. Jadi for people to understand you more as a human. Terus setelah itu about me, tentang saya. Nah, ini brief summary of your capacity, ya, your potentiality. Kalian itu yang bagaimana sih orangnya in brief gitu. Saya tadi buatkan juga contohnya kalau misalnya fresh grade yang ngelamar ke hotel. Selanjutnya, nah ini antara work experience dengan education ini nggak ada masalah urutannya, ya. Jadi some bisa naruh education di depan, di atas duluan, atau some nanti memilih experience yang di depan. Tapi untuk fresh grade, saya anjurkan kalian taruh education dulu di depan. Karena kan kalian nggak punya banyak ini kan, banyak pengalaman. Jadi kalian bisa jual education kalian. Nah, pada saat membuat education, instansinya apa, majornya apa. Nah, di sini di keterangan ini kalian bikin prestasi kalian pada saat di kampus itu apa. Kalian punya IPK di atas 3,5, lulus dengan cum laude, atau lulus dengan 3,5 tahun lebih cepat, involve di misalnya di kegiatan-kegiatan, jadi anggota BEM, punya kegiatan-kegiatan CSR dan lain-lain, atau ikut berpartisipasi dalam perlombaan antar universitas dan lain-lain. Then I have to choose one. When you choose one, kan you choose orang yang paling potensial, ya kan? Yang kamu anggap paling unik dan paling cocok sesuai dengan kebutuhan. Makanya harus kalian highlight di education ini kegiatan kalian apa? Apa strength kalian pada saat kalian di kampus. Ini karena dia punya pengalaman. Dia lebih meng-highlight pengalamannya. Nah, trik kalau yang begini biasanya orang punya pengalaman,
tapi edukasinya kurang. Orang hotel itu bisa dikatakan 70% itu lulusan SMA. Nah, ketika misalnya education udah, baru work experience. Nah, disinilah kalian bisa menambahkan porto kalian di work experience. Walaupun kalian magang di sini, tapi kan kalian kerja. Di work experience itu sebenarnya kalau kalian punya pengalaman, yang harus kalian highlight adalah apa, what you put onto the table. Apa kontribusi kalian pada saat kalian di posisi itu, kalau pengalamannya pengalaman kerja. Di posisi magang seperti sekarang ini, kalau nggak punya kontribusi yang signifikan, kalian bisa fokus kepada uraian daripada job desk kalian yang utama. Jadi orang bisa mendapatkan gambaran, misalnya contoh, oh Vanessa misalnya sebagai social media spesialis, apa main role-nya ketika dia di Pranaya, apa yang dia kerjakan. Jadi potensial employer itu melihat, oh ini sesuai nih dengan apa yang kita butuhkan. Jadi jangan hanya ditulis work experience social media spesialis, enggak. Tapi dijelaskan juga, bikin content planning, video editing, video taking, concepting, copywriting. Jadi siapapun yang akan menginterview dia tahu bahwasanya, oh dia sudah terbiasa nih dengan copywriting, dia sudah terbiasa dengan video editing, dia sudah terbiasa dengan managing account, content planning, dan lain-lain gitu. Kalau misalnya di housekeeping, ya dijelaskan, uraikan tugas daripada housekeeping. Work experience dan education ini mulai dari yang paling latest. Ini banyak nih CV yang saya terima, ya misalnya education. SD dulu ditulisnya paling depan, paling atas, gitu. Baru SD, SMP, SMA, gitu kan. Baru kuliah belakangan gitu. Sama juga, work experience gitu juga. Tahun 1998 dulu deh sini. Pegel Pak Kozin, nih, mana ini yang terakhir nih? Yang lebih parah. 1998, 2025, 2000, 2024, lompat-lompat. Ada. I've seen a lot of crazy CV in my life. Pastikan dari yang latest. Supaya apa? Kalian menghemat waktu employer untuk mereview. 2 pekerjaan kalian terakhir, kalian di mana? Nah itu, kalau mereka udah suka tuh 2 itu mereka ignore yang lain. Kalau kalian punya skill misalnya, ya bisa kalian bagi jadi skill, soft skill, atau hard skill, ya. Kalau soft skill itu apa? Misalnya kayak kalian punya kemampuan komunikasi, punya kemampuan leadership, punya kemampuan negosiasi, presentasi gitu. Nah, tapi kalau hard skill-nya apa? Hard skill-nya misalnya yaitu tadi cleaning the room, video editing, copywriting. Nah, itu hard skill-nya. Jadi soft skill adalah skill-skill yang bersifat umum. Kalau hard skill itu skill yang bersifat spesifik tentang pekerjaan tertentu. Nah, dua-duanya ini penting. Hard skill itu akan membuat kalian dipanggil untuk interview. Soft skill itu akan advancing your career. Karir kalian sukses itu sangat menentukan soft skill, bukan lagi hard skill. Makanya banyak orang di lapangan itu ada yang bekerja lebih baik, tapi secara karir dia mandek misalnya. Mungkin karena soft skill-nya kurang, kemampuan berkomunikasinya kurang. Dia jago, tapi bagaimana dia menampilkan dirinya sebagai orang jago, dia nggak bisa. Sehingga dia terlihat bodoh. Kalian punya sertifikasi, karena kalian fresh grade, sertifikasi mungkin bisa kalian taruh. Misalnya kalian punya TOEFL, atau kalian pernah training gitu, di mana. Ya. Taruh sertifikasi. Sertifikasi bahasa Inggris kah, sertifikasi matematika kah, komputer kah, tulis. Karena people only can see your education and your certification. Pengalaman kan nggak banyak. Setelah sertifikasi, nah nanti baru referensi. Referensi ini, walaupun misalnya kalian magang, referensi itu penting. Kan kalian magang sekarang, kalian bisa taruh Pak Kozin sebagai referensi. Kalian bisa taruh HOD kalian sebagai referensi. Biasanya orang ketika melamar pekerjaan, employer-nya akan menghubungi manajer sebelumnya.